Hey ho pop gengs. Mencengangkan. Satu kata ini menggambarkan apa yang terjadi dalam seminggu belakangan. Mau itu di politik, dunia hiburan, dunia olahraga, dan lain-lain. Pokoknya baru aja udah lebaran, semua udah pada geger bin heboh. Pertama, mari kita mulai dari bagian sosial politik. Masih ingat dengan sipir penjara Sultan yang punya bisnis rumah sakit dan hidup mewah? Nah, setelah viral, anak dari Menkumham Yasona Lawli, Yamitema Lawli juga ikutan kena imbas. Dia dituding melakukan monopoli dalam bisnis lapas lewat Giromart. Kalau kata Pak Menterinya sendiri ya, anaknya sama sekali tidak melakukan monopoli. Tapi Jera ini melakukan pelatihan untuk napi dan juga anaknya sama sekali nggak terlibat. Jera pelatihan napi. Masalah dari lapas ini emang kompleks ya. Apalagi kalau dengar keterangan Om Tio Pakusadewo, ngeri. Dari kasus ini banyak yang berharap sih kalau Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD bisa gercep dan gak bilang kalau masalah ini sederhana. Selanjutnya ada KPK yang memanggil Kepala Dinas Kesehatan Lampung untuk diperiksa. Kalau ini netizen seneng sih karena emang banyak yang gak wajar. Harta yang dilaporkan bu ibu hijab cetar ini cuma 2 miliar rupiah, tapi bisa punya tas mewah yang harganya miliaran rupiah. Nah gimana jiwa Miss Queen kita ini gak meronta-ronta dengernya? Tas 1 biji seharga miliaran itu udah bisa buat aspal 1 ruas jalan di Lampung, Bo. Masih nyambung soal jalan Lampung nih, yang bukan cuma Kandikasnya aja yang pusing, tapi juga gubernur mereka yang sedang kedatangan Pak Jokowi. Nah di sini Pak Jokowi gila sih ngegocek gubernur Lampung. Gocekan pertama itu datang dari penundaan kedatangan. Makanya aksi Bandung Bondowoso yang bisa sulap jalan mulus dalam semalam langsung gagal. Ternyata jalannya cuma ditempel doang dan rusak dalam waktu 2 hari. Gocekan kedua soal rute yang diubah. Pak Jokowi tidak mengambil jalan yang diperbaiki secepat kilat dan malah pilih jalur yang belum diperbaiki. Sampai-sampai mobilnya nyangkut. Ini jelas sih bakal bikin Pak Presiden gerampol. Karena Lampung itu provinsi yang akhir tahun kemarin diguyur APBN 30 triliun rupiah. Wow. Oh iya, selain Lampung masih ada lagi sih satu hal yang harus dapat perhatian dari Pak Presiden, yaitu pedagang di Makassar nih Pak, yang gak terima jadi bintang film sama Menteri Perdagangan. Dari pengakuan si pedagang, Pak Mendak Zulkifli Hasan cuma datang beli telur, cekrek, lalu pulang. Padahal si pedagang mau ngobrol dari hati ke hati, bukan mau syuting. Nah yang terakhir, dari dalam negeri ada gonjang-ganjing AKBP Akhirudin Hasibuan yang sudah dipecat tidak hormat oleh Polri. Kalau ganjarannya gini sih, netizen mana puas? Puasin dong. Baik, kita pindah lagi ke kondisi politik internasional. Ada 2 hal nih yang hot banget. Pertama itu datang dari Presiden Turki yang mengaku telah mendapatkan pencapaian besar. Kemudian yang kedua, datang dari keluarga kerajaan Inggris yang Sabtu kemarin sudah melantik Raja Charles III sebagai penguasa baru. Baiklah, dari politik yang berat-berat, mari kita beralih ke dunia hiburan. Di sini jelas ada dong penggemar MCU yang lagi berbahagia sebab rilisnya Guardian of Galaxy Volume 3. Dari reviewnya film ini dapat skor menakjubkan yaitu 96% di Rotten Tomatoes. Ya, hal ini emang wajar sih karena jadi kado perpisahan James Gunn dengan MCU. Sementara di tanah air beritanya nggak jauh-jauh dari kasus selingkuhan Virgon yang akhir-akhir ini disebut Firaun sama netizen. Setelah dirinya terungkap selingkuh, kasus ini pun masuk ke babak baru. Virgon yang jadi suami tukang selingkuh mendaftarkan gugatan cerai. Kemudian Teten Anissa yang jadi selingkuhan melakukan somasi terbuka. Hah? Lalu yang unik datang dari Inara Rusli yang diselingkuhin malah minta maaf dan tidak mau memperpanjang masalah. Wah. Ini nih yang jadi definisi asli dari kemelut cinta. Oh iya, emeng-emeng soal kasus perselingkuhan minggu ini juga heboh nih soal Nisa Sabian lagi. Setelah kasus perselingkuhannya 3 tahun lalu, netizen ternyata masih gemes sama Nisa. Buktinya pas live kemarin malah full hujatan. Berikutnya datang dari kabar kalau komika Abdur Arsyad ditangkap sama polisi yang diposting oleh sahabatnya sendiri Mamat Al-Katiri. Awalnya banyak yang percaya hal ini nih, sampai naiklah di beragam portal berita. Tapi setelah dicek dan recheck, ternyata Abdur aman-aman aja dan masih ngantor. Di prank kita ya.
Terakhir untuk hiburan dalam negeri datang dari Siska Cole dan Jazz No Limit yang menunggu kehadiran anak pertama mereka. Wah, selamat ya buat Siska sama Jazz. Gak sabar lihat anaknya senyum lebar punya mami papi sultan. Sekarang mari kita ke olahraga. Mari kita menuju SEA Games dulu yang punya banyak sisi nih. Sisi dramanya datang dari SEA Games tenis meja Indonesia yang batal ke SEA Games dan 31 cabur lainnya. Di media sosial, ada banyak tuh kekecewaan yang ditumpahkan para atlet. Sebenarnya hal gini tuh harus jadi perhatian pemerintah ya. Karena atlet ini udah capek-capek latihan. Kemudian sisi membahagiakannya, Timnas U22 Indonesia baru aja bantai-bantai Myanmar dengan skor 5-0. Wow, kalau gini terus semoga aja Timnas U22 di SEA Games bisa bawa pulang emas ya. Amin. Di dunia persepak bolaan luar negeri juga tidak kalah seru nih. Fans PSG baru aja demo dengan tujuan buat usir Neymar sama Messi. Kalau ditinggalin beneran, nanti nangis. Kemudian ada juga nih penantian panjang Napoli yang mengunci gelar Serie A setelah 33 tahun lamanya. Oke, let's move dari olahraga ke kejadian viral lagi. Setelah banyaknya kasus Bang Jago di jalanan yang viral, gak nyangka sih kalau masih ada aja orang yang mau viral. Pertama datang dari ibu kota di mana seorang Bang Jago yang pakai plat nomor polisi mengancam driver ojol. Belum tahu dia ya gimana solidnya abang-abangan ojol ini. Alhasil, dalam waktu singkat si Bang Jago langsung ditangkap. Dan diketahui kalau plat Polri yang digunakan itu palsu. Iya gini nih, kalau mau jadi polisi tapi nggak kesampean, saklar dalam kepala bisa kepentok. Dari yang mencatut nama Polri, sekarang pindah ke video viral soal TNI yang bisnya terekam menerobos palang kereta api. Wah, yang kayak gini jangan dicontoh ya Pop Gengs karena bahaya. Kalau itu tadi kenapa-kenapa, kira-kira siapa nih yang mau tanggung jawab? Satu hal di minggu ini yang juga mencengangkan yaitu sosok Dr. Iwayan Tirta yang viral sebab tinggal di rumah kumuh. Saking kumuhnya rumah ini malah lebih mirip sama tempat uji nyali daripada praktek dokter. Dari kabarnya, kehidupan kumuh Dr. Wayan ini disebabkan keadaan mentalnya yang drop setelah ditinggalkan istrinya. Kondisi sang dokter tentu jadi hal yang pedih bagi warga sekitar, sebab dirinya dikenal sangat dermawan. Bahkan saat ada yang berobat, dirinya tidak ingin mematok harga. Pokoknya sosok kayak gini wajib banget ya buat ditolong berjamaah. Untuk terakhir ada berita viral yang bikin jiwa UMR kita meronta-ronta. Gimana enggak? Pengamen badut yang ditangkap di Makassar ternyata punya penghasilan gak masuk akal. 800.000 per hari, oi. Kalau dihitung, cuma 3 hari ini badut kerja ya. Setara sama UMR Jogja. Nah, penangkapan ini tuh menambah deretan pekerjaan tak patut tapi tajir di Indonesia. Sebab tidak lama sebelumnya ada juga tuh pengemis yang punya cek miliaran rupiah sampai 2 motor. Gila, edan.